Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Di penghujung bulan ini kita mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Dan mari sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pimpinlah kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon anugerah-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Tawarikh pasal yang ke-19. Demikian. Yosafat, Raja Yehuda, pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani, pelihat itu, pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun." Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Berseba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, "Pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu. Bila kamu memutuskan hukum, sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan, bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita." Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam, dan dari antara para kepala puak Israel untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memerintahkan mereka, "Kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Demikian, dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan. Hendaklah kamu memperingatkan mereka supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan, sehingga murkanya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian dan kamu tidak akan bersalah." Dengan ini imam kepala Amatya diangkat sebagai ketuanya dalam segala perkara ketuhanan, dan Sebaja bin Ismail, pemuka kaum Yehuda, dalam segala perkara kerajaan, sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang-orang yang dipercaya oleh Raja Yosafat ketika dia berkeliling ke seluruh daerah-daerah yang dikuasainya, yaitu orang-orang yang diminta untuk memegang jabatan, yang bertugas membuat keputusan atau peradilan atas setiap masalah yang diadukan atau yang terjadi di masyarakat, baik itu masalah rohani, masalah negara atau kerajaan,
dan juga masalah-masalah yang lainnya. Dalam melakukan hal tersebut, diingatkan dengan sungguh oleh Raja Yosafat agar mereka melandaskan keputusan-keputusan yang mereka ambil berdasarkan paling tidak 3 prinsip. Yang pertama yaitu takut akan Tuhan. Apapun yang mereka putuskan terhadap setiap masalah harus mereka landaskan karena rasa takut akan Tuhan. Yang kedua, harus berlandaskan pada ketulusan hati. Ketulusan hati menolong seseorang untuk mengambil kebijakan tanpa maksud tersembunyi atau terselubung, sungguh-sungguh dengan tulus hati. Landasan yang ketiga yaitu tegas. Sikap tegas akan menolong orang untuk bisa memahami, menerima keputusan itu dengan lebih baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita diberi kesempatan oleh Tuhan sebagai pengambil keputusan atas persoalan-persoalan yang terjadi atau yang ada di hadapan kita. Bisa di tengah keluarga kita masing-masing, baik itu sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang tua, sebagai saudara, bahkan juga di tengah pekerjaan yang kita tekuni, ada orang-orang yang menghadapi masalah yang juga kita harus membuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah. Demikian juga dalam persekutuan atau gereja dan juga masyarakat. Mari ketika kita diberi kesempatan oleh Tuhan bahwa kita harus yang membuat keputusan, mari kita mengelandasinya juga dengan prinsip-prinsip yang tadi, yaitu takut akan Tuhan agar setiap keputusan yang kita ambil sesuai atau berkenan di hadapan Tuhan, tidak hanya semata-mata menyenangkan manusia. Kedua, dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh ketulusan, sehingga masalah yang ada dapat diselesaikan dengan baik. Dan yang tidak kalah penting juga adalah ketegasan. Jadi tidak lemah atau tidak berbelok sana sini, tapi tegas. Begitu keputusan sudah diambil, dinyatakan secara tegas agar orang dapat memahaminya dengan baik. Dan biarlah Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa ada saat-saatnya kami harus menyikapi setiap persoalan yang terjadi, dan kami harus membuat keputusan, baik itu secara pribadi maupun bersama. Mampukan kami agar di tengah pergumulan yang ada, prinsip yang kami pegang untuk memutuskan setiap hal adalah takut akan Tuhan dengan tulus hati dan dengan tegas. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.